Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lestiantoro di edisi tanggal 25 Februari tahun 2026. Ya kemarin ternyata harga turun ya. Saya buatkan dailynya dulu. Nah, tampak harga turun dan memakan candle sebelumnya, tapi makannya nggak nggak tedas karena ini masih di bodinya itu masih keangkat gitu tuh. Memang di sini dapat ya, walaupun kondisinya seperti itu. Tapi ini kan bentuknya spin bar. Tapi ini kan bentuknya pin bar ya, spinning top. Ini enggak. Jadi saya tidak yakin ini pembalikan. Lagi pula nih, malamnya Amerika tapi ya. Siangnya kita ini, pagi kita maksud saya, jam 9 pagi ini Donald Trump pidato. Nah ini bikin saya galau ini karena ketika dia pidato saya belum selesai dengan video ini gitu. Jam 9 itu saya baru edit. Jadi kemungkinan akan ada perubahan saat dia pidato. Dan pagi ini sudah diantisipasi nih, pagi-pagi market sudah naik sekitar $50 dari opennya nih di sini. Nah ini sudah $50 lebih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau saya nunggu siang bikinnya, nunggu pidato, malah yang nonton dikit. Saya perhatikan seperti itu. Oke, kita lihat dulu kemarin ini mulai jam 6 di sini. Nyenggol supply turun ke demand, sempat tembus tapi balik lagi dan sideways. Ya, sepertinya memang nunggu ini ya, berita dari Trump ya. Trump tuh mau ngapain lagi gitu. Oke, sebelumnya saya atur dulu supply demand-nya menyesuaikan dengan hari ini. Oke, hanya ada penyesuaian dikit di supply utama saya turunkan. Jadi supply utamanya ada di 5.220 sampai 5.250. Kemudian intraday demand juga saya naikkan dikit di 5.120 sampai 5.100. Agak tipis emang saya ambil di sini. Sebenarnya sih bisa ke sini ya. Ke 90. Nah, demand kuatnya masih karena ini kan jangka panjang. Supply utama, supply kuatnya nih maksudnya ini kok utama semua. Jadi supply kuatnya masih di 300 sampai 350. Oke. Nah, sementara nih perkiraan saya memang masih ya sama naik. Hanya saja nanti nggak tahu Paman Gober itu ngomong apa gitu. Jadi jadi sementara untuk pagi ini market Asia sepertinya menyesuaikan naik. Nah, setelah struktur daily kan masih sama ya. Masih uptrend banget, belum berubah. Walaupun nih sementara ada penolakan kuat nih di 250-an gitu kan ya. Kalau nggak ada pidato sih kemungkinan seharusnya sideways lagi di sini, tapi ada pidato nggak tahu nih. Bisa jadi mencelat ke atas atau sebaliknya turun. Nah, kita kembalikan time frame kecil ke 4 jam. Kalau ya sebentar lagi ada gejolak mungkin zaman akibat pidato dari Paman Gober. Nah ini waktu saya rekam ini harga kayak berhenti di 5.180. Memang ini zona pentingnya ya. Ini ya, lihat ya, zona penting nih. Harga seperti resisten gitu. Jadi kalau ini tembus maka kemungkinan dia ke supply utama, dan kalau high di kisaran 250 itu tembus, maka peluangnya memang masih lanjut naik. Sebaliknya nih, kalau dia justru nih gagal, ini udah lewat nih 83, tapi kan belum close di 4 jamnya. Kalau ternyata dia turun nih, harusnya kan dia retest ke bawah nih, ke demand intraday nih. Tes kalau tembus, close-nya di bawah. Kemarin ditembus Pak, iya, tapi close-nya di atas. Kalau kita turunkan time frame pun close-nya masih di dalam demand, jadi nggak bisa dibilang tembus. Kalau saja tembus maka dia akan ngejar bawah lagi, dan batasnya ini. Dan ingat di bawahnya lagi itu sebenarnya kuat. Ya saya ambil ini
Tapi sebenarnya di bawahnya ini justru ada support kuat. Jadi kalau jangka panjang nih, bukan panjang sih, midterm maksudnya, beberapa hari ke depan, ini masih menjadi ganjalan yang kuat untuk menahan supaya harga tidak turun lagi. Sebaliknya ini 250 juga menjadi tahanan yang kuat untuk menahan kenaikan harga. Tapi sepertinya tembus sih. Iya, sekali lagi tergantung Paman Gober sih dia mau ngomong apa. Umumnya ini tes dulu di sekitar sini ya. Akumulasi dulu, ngumpulin orang dulu. Habisin order sell di sini. Order sell dari mana kok bawah Pak? Iya. Kalau Anda beli di sini kan bikin SL di bawah sini ya. Atau mungkin bahkan di sini. Nah, itu bisa dihabisin dulu oleh para big money itu. Nah, setelah habis bawahnya itu sikat semua selnya. Kan berarti dia buy ya, kalau mengambil sell kan berarti dia buy, baru tambahin terus buy-nya sampai harga ngangkat naik, profit dong dia. Nah, terus kita jadi korban dong. Siapa bilang? Kita ikutin aja cara mereka, ikutin aja pola pikirnya. Nah, ini yang sedang saya gunakan, makanya saya jarang pakai stokastik RSI lagi. Ya tetap itu bagus ya, saya nggak bilang itu jelek, itu bagus. Tapi di sini saya lebih melihat ke big picture-nya, itu gambaran besarnya. Sekali lagi, kemungkinan besarnya ini akan terjadi akumulasi di bawah. Dan kalau ternyata sudah cukup, dia akan terbang lagi. All time high, iya mungkin saja. Walaupun ini sebenarnya perkiraan saya sebenarnya pertengahan tahun ini ngelow dulu, tapi ya suka-suka emasnya lah. Sepertinya time frame-nya sudah berubah, sepertinya ini masih naik lagi. Ya walaupun bukan all time high, mungkin ya si supply ini akan diambil dulu. Kenapa saya bilang kemungkinan akumulasi sama ya ini ya. Ini kalau kita nyalakan RSI gitu. Nah, ini RSI-nya saya aktifkan lagi. Harga ini kan sudah over ya. Sama dengan ini. Ini kan over ya. Saya zoom biar kelihatan. Oke. Nah, mulai masuk sini kan over nih. Makanya dia setway dulu untuk melakukan akumulasi, ngumpulin tenaga. Dirasa sudah cukup, dia naik. Dia naik, kemudian nggak kuat sudah. Nah, dia akumulasi lagi, naik. Nah, ini mulai melakukan distribusi. Oh, nggak tepat sih distribusi. Lebih tepatnya taking profit. RSI menurun, kemudian ini justru langsung naik. Kalau enggak nih, seharusnya nih secara teori dia akan ke demand dulu sini supaya RSI-nya lebih rendah lagi. Tapi sepertinya fundamental tidak mendukung untuk turun lebih. Jadi kemungkinan nih dia akan naik lagi mengejar ini. Dan ingat, untuk weekly targetnya adalah target up. Dan itu sudah dapat, tapi ini harus tetap hijau. Jadi nggak boleh lebih turun dari 117. Kalau di bawah itu ya, di bawah 100 gitu aja ya. Kita bulatkan, kita kita kuatkan. Itu berarti ya emang mau turun nih. Nah, ini lihat ya. Demand kuatnya itu berarti kan di sini nih, di bawah ini. Nah, kalau turun sampai bawah sini, berarti ada wick yang cukup panjang di sini, baru akan ada tekanan turun. Tapi sementara belum terlihat. Dan inilah hari-hari menjelang akhir minggu. Dan ini adalah pertengahan minggu. Apakah dia akan buat turunan? Sepertinya enggak. Kita geser ke time frame lebih rendah, 1 jam. 4 jam sudah kita bahas. Nah, sekarang di 1 jam terlihat ya, makin terlihat kita di zona ini, zona tengah, dan sudah melewati zona perangnya. Zona perangnya, zona yang menentukan harga mau naik atau turun. Itu sebenarnya tadi ya di 180 sampai 120. Sampai ini demand intraday, ini zona perang. Kalau hourly ini close-nya di atas 180 secara teori itu akan naik. Tapi sekali lagi ya terserah Paman Gober.
Jadi untuk intraday Anda bisa saja sell sebenarnya, sell on rally, ngikuti penurunan. Tapi nunggu agak atas. Kalau ya kayak sekarang cukup sih, cuma belum menunjukkan adanya penurunan ya. Kalau mulai penurunan, dia akan ngejar ini. Kalau dia turun dia akan ngejar demand intraday. Tapi kalau trading ada modelnya swing, ya tunggu di bawah, tunggu di demand, baru ngebuy. Tapi swing kan lebih ke jangka panjang ya, walaupun ada yang teman-teman yang main-mainin swing di jangka pendek, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ini zona perang ya, antara 180 sampai 120 ini zona perangnya, dan sepertinya dimenangkan oleh buyer. Tapi sekali lagi tunggu Paman Gober ya mau ngomong apa. Yang jelas ini area ini akan banyak noise. Mungkin saya naikkan ya noise-nya ya. Mungkin sekitar sini. Mungkin sekitar ini, anggap aja zona buffer ya. Tapi kalau zona buffer ya sekalian sampai ini sih, 220. Oke, anggap aja ya 100 poin dari 120 sampai 220 itu zona perang. Banyak noise di sini dan sebentar lagi akan banyak noise karena Paman Gober pidato. Jadi bijaklah dalam transaksi ya, karena tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.